Di Syarifuddin mungkin info terbaru nih, JPU banding, Mail juga ikut banding. Nah mungkin kebenaran seperti apa? Boleh dijelaskan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mail banding itu pada saat di akhir waktu memang ya. Maksudnya di akhir waktu itu di akhir terakhir diberikan kesempatan atau diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan banding ya. Ini soal Mail. Kenapa? Tuh seperti yang sudah kita tahu di awal ya, bahwa Mail itu sejak awal menyatakan bahwa dia tidak banding ya. Teman-teman media juga sudah dengar itu ya dari Mail pada saat itu. Nah, tapi kemudian kenapa menyatakan banding? Karena sikapnya itu Mail mengatakan, nah, kalau jaksanya banding, apa dia nanya nih, apa bisa nggak saya banding bang gitu kan? Kalau jaksanya banding, ya bisa. Ya udah saya banding lah, dia bilang gitu. Saya juga mau gitu ya. Persoalan saya ini bukan cuma jaksa yang dilihat, tapi saya juga mau bahwa dari sisi saya juga harus dilihat oleh pengadilan tinggi, kira-kira seperti itu. Maka Mail putuskan untuk mengajukan banding gitu. Nah, oleh karena itu pada saat di hari Selasa ya, tim kami atau Mega sama Bang Gadri ya menyatakan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan putusan itu. Gitu. Oke. Bang, awalnya kan Mail kan bersikeras untuk saya nggak mau banding ya, takut nanti kalau banding hukumannya naik. Itu pernyataannya dari Mail sendiri. Nah, justru di last minute ini kan justru mengajukan. Apakah pertimbangan Mail ini sendiri sempat dipatahkan oleh abang-abang ini bahwa tidak selalu yang namanya banding itu pasti naik seperti itu Bang? Iya, jadi gini. Mail dalam konteks pada saat itu ya, kita nggak tahu dalam tanda kutip nih saya katakan begitu ya, mungkin dia dapat masukan atau cerita dari orang, bang kalau saya banding gitu kan, apa nanti saya hukumannya akan naik dan lain sebagainya. Jadi saya bilang begini, Mail, kalau kita bicara normatif ada 3 hal yang harus diketahui dalam proses banding ya. Yang pertama, apakah itu akan naik, bisa terjadi. Yang kedua, itu bisa berkurang. Atau yang ketiga itu adalah tetap pada posisi di awal atau diputuskan oleh pengadilan. Nah, tapi kami sampaikan bahwa dalam perkara ini, ingat ya, jaksa itu banding. Artinya jaksa tidak puas dengan proses hukum atau dengan keputusan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam perkara ini. Nah, kalau dia tidak puas, berarti kan dia punya upaya hukum. Apa yang harus dilakukan? Ya banding. Sekarang Mail mau bertahan atau mau menyerang? Kan begitu posisinya. Kalau Mail dalam konteks jaksa banding tidak melakukan banding, berarti harus defense. Defense-nya harus kuat gitu. Ya. Kalau defense yang tidak kuat bisa jebol. Oke. Tapi kalau dalam posisi jaksa banding, sama-sama menyerang nih. Itu bahasa ininya lah, bahasa perang hukumnya lah, kira-kira begitu. Nah, sekarang keputusan ada di Mail. Kalau mau menerima jaksanya saja banding, berarti harus kuat pertahanannya Mail. Saya bilang gitu. Kami sampaikan begitu. Nah, kalau mau kita sama-sama mencari keadilan, harus fight di pengadilan lagi. Saya bilang gitu. Ada tingkatannya di pengadilan tinggi. Nah, memang yang tadi pertanyaan Mbak tadi soal ini gue nanti takut naik gitu kan, ya itu saya sering sampaikan kepada Mail ya, kalau kita sejak awal itu punya pendirian teguh bahwa dia tidak bersalah, bahwa kasus ini dimulai dari adanya proses negosiasi bisnis ya, maka jangan takut untuk memperjuangkan keadilan. Maka jangan takut untuk mencari kebenaran di pengadilan tinggi gitu. Nah, tapi lihat kondisi sekarang jaksa banding, mau nggak kamu dapat serangan bertubi-tubi dari kejaksaan gitu kan, dari jaksa untuk mengajukan banding ini. Kalau mau ya terima
harus kuat bertahan gitu. Nah kalau enggak ya kita serang balik. Nah maka dari pertimbangan itu Mail memutuskan untuk ikut banding juga. Oke, pasti kan abang punya pertimbangan juga ya bang, bahwa memang harus defense ya bang. Kita harus juga ikut. Dalam artian di sini juga ya kita diserang serang balik lah. Bahasanya seperti itu kan Ya. bang. Tapi kalau kita bicara hukum, abang sebagai praktisi hukum sendiri, ini kan banyak juga praktisi yang berbicara ya bang, bahwa sudahlah nggak usah banding karena mengingat contoh kita anggaplah yang terbaru adalah Fadel gitu kan bang. 12 tahun kembali kan. Nah, abang sebagai praktisi hukum dan juga sebagai kuasa hukumnya Mail menanggapi hal-hal seperti itu kayak gimana sih? Ya jangan disamakan lah. Kasusnya Fadel itu adalah kasus yang memang dalam konteks adalah melanggar undang-undang kesusilaan ya, kalau saya nggak salah itu soal soal adanya aborsi dan lain sebagainya. Itu di bawah umur. Itu kejahatan yang benar-benar ya di bawah, apalagi mohon maaf korbannya dalam hal ini di bawah umur kan begitu. Nah ini tidak dapat disamakan dengan kasus ini kita. Berbeda sekali karena apa? Di sini kasusnya adalah kasus bicara kekerasan seksual atau kejahatan di anak di bawah umur, ya kan? Nah kemudian ini adalah bukan kejahatan sih sebenarnya. Cuman saya juga sampai hari ini dengan tim ya menganggap ini bukan sebuah tindak pidana karena awalnya dari sini adalah sebuah kesepakatan ya. Kalau ini misalnya kita berbicara soal konteks tindak pidananya antara tindak pidana yang tadi Mbak bilang, bos ini ada Fadel malah dia naik gitu kan. Nah itu berbeda sekali kasusnya gitu, dan itu tidak bisa disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Fadel dengan Mail di situ ya. Nanti Bang Andi bisa tambahkan soal itu. Mungkin bisa ditambahkan bang terkait masalah ini bang. Yang mana? Yang terkait masalah kan banyak sekali kan praktisi berbicara juga bahwa sudahlah jangan banding. Tapi kan abang sebagai kuasa hukum harus memperjuangkan hak kliennya kan bang. Seperti apa sih bang strategi juga dan untuk mematahkan masalah itu semua bang? Ya, pertama-tama saya bilang begini ya, saya ingin sampaikan begini bahwa namanya kita ini adalah kuasa atau praktisi hukum dari klien itu. Yang pertama-tama tugas kita adalah melakukan analisis ya terkait suatu peristiwa. Ya, nah memang di dalam peristiwanya Nikita ini memang betul kata Pak Usman tadi bahwa kami sampai hari ini bersama dengan tim ya memang kami menganggap bahwa itu belum masuk kategori kejahatan ya seperti itu ya. Hal tersebut bisa dilihat dari fakta-fakta ya, dan saya pikir bahwa orang di luar sana itu juga tahu kalau itu dikatakan bahwa mengancam ya, membuka rahasia. Pertanyaannya adalah rahasia apa yang dimaksud sebenarnya di sini? Nah, sepengetahuan kami, ya namanya rahasia itu ada 3 golongan besar ya. Pertama rahasia negara, ya kan? Kemudian rahasia dagang. Nah, kemudian rahasia pribadi, ya. Nah, kalau misalnya memang itu ada rahasia, ya karena ini pidana, maka yang kebenaran material itu haruslah digali ya, digali dengan baik. Maka semuanya harus dibuat terang, sehingga ada asas yang mengatakan bahwa bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya, ya seperti itu. Nah, andai kata misalnya benar-benar di situ ada rahasia dan ternyata rahasia itu adalah suatu kejahatan, aneh sekali Republik ini. Ketika misalnya memang di situ ada kejahatan yang diungkap itu, kemudian yang mengungkap itu dipidana, saya nggak bisa bayangin ya. Tapi sayang sekali, dia mempergunakan pasal 27B ayat 2. Sudah jelas di situ, rahasia itulah yang dipergunakan untuk melakukan pengancaman. Tapi sampai hari ini pun, bahkan sudah diputus, kami setelah kita mempelajari, kami tidak menemukan bahwa rahasia apa yang dimaksud ini. Ya, itu ya. Nah, kalau misalnya hanya penafsiran saja
atau angan-angan saja sehingga itu merupakan suatu rahasia. Tidak begitu dong ya. Kan pidana ini kan harus terang benderang kan. Misalnya oleh karena itu dilakukanlah proses persidangan untuk mengungkap fakta-fakta. Tapi ternyata di dalam fakta persidangan tentu Pak Usman tahu persis ya, karena beliaulah yang mengawali kasus ini ya, yang bersidang dan lain sebagainya. Beliau juga tidak menemukan bahwa rahasia apa sih yang dimaksud di sini, ya seperti itu. Dan di dalam putusan pun itu juga tidak disebutkan bahwa rahasia apa. Nah kembali lagi sedikit saya tegaskan ya, kalau misalnya memang di dalam peristiwa itu ada rahasia, ya tentunya kan harus dibuat terang. Jangan sampai rahasia itu adalah merupakan suatu kejahatan. Nah, kalau itu memang kejahatan yang diungkap oleh seseorang, terus bagaimana orang yang mengungkap suatu kejahatan bisa dipidana? Itu dulu poinnya di situ. Ya. Nah, terkait masalah praktisi hukum itu yang ada di luar sana, tidak boleh juga dong. Ya, menakut-nakuti. Karena boleh Anda berpendapat, boleh teman-teman itu berpendapat, tapi saya pikir bahwa Anda berpendapat yang bijak. Ya. Yang bijak, cukup hukumnya saja. Tapi kalau terkait materinya, ya materinya itu yang tahu persis adalah Pak Usman. Yang mungkin materi pada garis besarnya yang ada di kepala Pak Usman setelah dia melakukan penelitian, mengikuti persidangan, ya sampai putusan, mungkin Pak Usman mengatakan bahwa unsur pasal itu tidak terpenuhi karena tidak ditemukannya satu rahasia. Seperti itu kira-kira ya. Oke, berbicara percakapan lingkungan itu kan yang akhirnya ujung-ujungnya membuat Nikita dituduh pemerasan. Hakim juga memvonis itu ya Kanda. Itu gimana Kanda? Setuju gak sih dengan pemerasan yang dilakukan itu? Padahal Nikita bukan pemerasan. Nggak terlibat langsung percakapan itu. Itu gimana? Iya, itulah sebenarnya. Kalau peristiwa hukumnya itu ya, itu kan semuanya sebenarnya sudah dibuat terang di pengadilan. Namun apa yang telah menjadi terang di situ tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis. Ya seperti itu yang jadi persoalan. Kalau benar-benar mau asas kepastian hukumnya itu diterapkan oleh majelis, ya tentu tentu akan melakukan analisis mendalam terkait unsur-unsur pasal itu, ya dihubungkan dengan peristiwa yang ada yang telah terungkap di pengadilan. Tapi ini faktanya kan tidak seperti itu. Hal tersebut dapat dibuktikan ternyata ada beberapa fakta ya yang diuraikan oleh penasehat hukum Nikita Mirzani pada saat itu satu pun juga tidak dijadikan pertimbangan ya. Seperti itu. Ya, itu mungkin penjelasan saya dulu. Mungkin ditambahkan Usman masalah itu tadi. Iya, jadi gini ya.